Apakah proyeksi dari Presiden Amerika Joe Biden ini menjadi ancaman nyata bagi ibu kota? Bagaimana menyelamatkan nyawa Jakarta? Kami bahas bersama pengamat tata kota Nirwono Yoga dan juga ada Lely Nur Hidayah, peneliti Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI. Selamat malam, Mbak Lely, Mas Yoga. Selamat malam. Oke, terima kasih sudah bergabung. Saya akan tanya masing-masing dulu. Mungkin Mas Yoga dulu nanti yang menjawab. Proyeksi Biden ini cukup masuk akalkah prediksi Jakarta tenggelam 10 tahun mendatang? Ya, kalau prediksi tenggelam dalam 30 tentunya terlalu cepat ya. Paling tidak perkiraan beberapa penelitian kan sebelumnya pada tahun 2050 bahkan ya. Kalau kita agak mundur sedikit dari beberapa hasil penelitian. Jadi masih cukup aman kalau saya katakan dalam 10 tahun ke depan kalau, nah ini kalaunya ya, kalau tidak ada perbaikan yang signifikan ya dalam tata kota kita, itu bisa terwujud. Jadi semuanya berpaling kembali kepada kita semua ya, terutama masyarakat DKI, pemerintah DKI, dan juga keseriusan dari kita untuk membenahi kota Jakarta. Jadi cepat atau lambatnya benar-benar sangat tergantung kepada kita semua nih Mbak. Karena kalau tata kotanya seperti sekarang ya tentu prediksinya bisa 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Tetapi kalau ada upaya yang serius, kita masih bisa mengambil nafas lega misalnya dalam waktu 20 bahkan 30 tahun ke depan ya. Jakarta masih bisa bisa aman ya. Tetapi ada 3 yang perlu diperjelas kepada masyarakat ya. Kondisi yang sekarang ini ada 3. 1, kondisi Jakarta tergenang, 2, Jakarta terendam, dan 3, Jakarta tenggelam ya. Kalau kita berkaca kepada setiap kali musim hujan, tentu dalam konteks ini yang paling mudah kita temukan adalah tergenang ya. Kalau kita lihat gambar-gambar sekarang ini kan sebenarnya Jakarta lebih banyak tergenangnya ya. Tergenang artinya dalam waktu beberapa jam sudah akan surut gitu. Kemudian terendam ini juga konteksnya kepada daerah-daerah yang sudah banyak cekungannya ya. Daerah Jakarta yang banyak cekungannya ini yang bisa dikatakan dalam waktu tidak jaman tapi bisa jadi per hari ya 1-2 hari itu tidak segera surut. Nah, yang kita khawatirkan tentu kategori yang ketiga yaitu tenggelam. Nah, ini sebenarnya yang sedang atau tengah terjadi terutama di pemukiman di pesisir pantai utara ya, terutama pada saat bulan purnama di mana banjir rob sekarang sudah menjadi langganan bagi pemukiman yang ada di pesisir pantai utara. Nah, 3 hal ini menurut saya yang harusnya menjadi perhatian untuk segera membebaskan Jakarta dari segala macam ancaman itu. Oke, Mas Yoga, tapi hanya membuat hati tenang aman sampai 2030, masih aman 10 tahun. Tapi 30 tahun tenggelam-tenggelam juga gitu prediksinya. Saya akan ke Mbak Lely. Coba Mbak Lely, apakah juga Anda menangkap proyeksi dari Presiden Biden ini? Iya Mbak, jadi sebetulnya proyeksi dari kenaikan permukaan laut itu sebetulnya sudah lama ya. Jadi ini kan hasil dari IPCC R6 yang keluar baru kemarin 9 Agustus yang memproyeksikan bahwa kenaikan permukaan laut itu akan lebih buruk dari proyeksi IPCC UN AR5 yang tahun 2014. Jadi memang ini sudah bukan hal yang baru lagi bahwa kenaikan permukaan laut itu memang terjadi dan memang itu akan terus meningkat sejalan dengan mencairnya es di Arktik dan juga di Greenland. Jadi prediksi dari Joe Biden 8 cm dan pada tahun 2030 berdasarkan NASA Sea Level Projection Tool memang itu tidak terlalu tinggi ya. Betul kata Pak Yoga itu saya dapat bahwa yang menjadi permasalahan adalah turunnya permukaan tanah di Jakarta yang memperburuk adanya kenaikan permukaan laut dan banjir-banjir yang ada di Jakarta. Sehingga yang harus diperbaiki memang adalah bagaimana penurunan tanah dan ekstraksi dari groundwater dari industri, dari masyarakat terhadap mengambil air di permukaan tanah itu supaya diperlambat. Ini yang menjadi PR dari pemerintah Jakarta, bagaimana caranya supaya penurunan muka tanah ini menjadi melambat dan stabil, walaupun memang prediksinya pada tahun 2100 memang itu kenaikannya sebesar 69 cm. Dan saya tidak tahu apakah itu memang akan terjadi atau prediksinya meleset. Tetapi dengan upaya-upaya adaptasi yang dilakukan pemerintah, baik itu dengan soft infrastructure maupun hard infrastructure,
itu akan bisa memperlambat dari terjadinya Jakarta tenggelam. Mungkin Oke. itu, Pak. Jangan sampai kalau kata warganet kita ada di Atlantis nanti tadi 10-30 tahun mendatang. Mas Yoga, amit-amit ya. Mas Yoga, itu tadi artinya selain tata kota, tadi kalau Mbak Lely bilang kan menurunnya permukaan tanah ya, menurunnya permukaan tanah. Nah, kita kalau Mas Yoga bilang kita mungkin punya waktu 30 tahun lah. Kalau 10 tahun tadi Presiden Biden terlalu cepat gitu. 30 tahun, artinya bisa mencegah nggak sih potensi ini dengan apa yang terjadi sekarang? Ya, yang kita butuhkan sebenarnya tadi Mbak Lely sudah bilang tentang keseriusan Pemprov DKI untuk menata kota ya. Tadi sebutkan dan menurunkan muka tanah ya. Sampai dengan sekarang ini Pemprov DKI kemampuan untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya itu sekitar 50-55% ya. Jadi artinya lebih dari 45%, terutama rumah tangga ya, rumah tangga dan industri itu masih menggunakan pompa. Artinya dalam waktu 10 tahun ke depan juga belum ada kepastian bahwa kita akan menghentikan pemompaan air tanah secara signifikan ya. Jadi ini jadi PR utama sebenarnya. Kalau tadi disebutkan pengambilan tanah mau cepat ya pompanya juga harus dihentikan juga dengan cepat ya. Pengambilan air tanah juga harus dihentikan dengan cepat. Artinya suplai atau penyediaan air bersih kita juga harus mencukupi 100% dalam waktu singkat. Ini tantangannya sebenarnya. Kalau bicara soal potensi sebenarnya kalau kita lihat dari data yang ada ya, termasuk banjir yang selalu terjadi, ini kan sebenarnya kita punya potensi air yang cukup berlimpah ya. Yang ini tidak diolah menjadi kebutuhan air bersih sebenarnya. Kalau ini kita olah, kemudian kita jadikan tempat air baku minum bagi warga Jakarta, maka kita punya strategi yang jelas bahwa pada tahun ke-5 atau tahun ke-10, gitu ya, semua penumpaan berhenti, penyedotan air tanah berhenti, maka kita besar berharap penurunan muka tanah juga akan melambat. Ini strategi yang pertama, misalnya. Kemudian kedua, kita bicara juga soal strategi dalam pengendalian banjir, ya. Dalam konteks penanganan banjir tentu tidak hanya sekedar catatan yang harus dilakukan ya, seperti pembenahan sungai, revitalisasi situ dan lumbung waduk, perbaikan saluran air, sampai dengan restorasi kawasan pantai utara, ini juga harus dilakukan secara serentak, tidak bisa satu-satu ya, tapi bersamaan dalam waktu 5-10 tahun gitu misalnya. Misal contoh paling mudah, kita punya 13 sungai. Bisa nggak dalam waktu 1 tahun kita membenahi 1 sungai dulu saja? Sehingga kita punya harapan pada tahun ke-10, 10 sungai dari 13 sungai kita beres. Itu kan contoh yang konkret ya untuk kita selesaikan misalnya. Nah, ini yang kita harapkan ke depan. Tetapi jangan sampai seperti sekarang ya, hanya gara-gara berbeda konsep antara naturalisasi dan normalisasi, tahun keempat ini pembenahan sungai juga belum jalan. Ya. Instruksi yang terbaru dari Pak Gubernur nomor 49 tahun 2021 misalnya, bahwa tahun 2021 sampai 2022 ada 28 isu prioritas yang harus dikerjakan seluruh SKPD. Sayangnya, isu tentang Jakarta akan terancam tenggelam itu bukan menjadi isu prioritas. Ya. Di dalam 28 isu prioritas ini justru muncul program-program yang tidak penting. Saya sebut contoh paling mudah adalah bahwa target Juni 2022 ada Formula E misalnya. Ini kan justru tidak ada sensitifan terkait dengan ancaman Jakarta tenggelam gitu. Jadi kita berharap dengan 1 tahun ke depan nanti ini program-program yang fokus untuk menanggulangi ancaman Jakarta tenggelam benar-benar dilakukan. Itu kuncinya sebenarnya. Iya, mungkin itu harus jadi concern prioritas utama karena percuma aja kalau misalnya ada Formula E 2050 gitu tapi Jakarta tenggelam mau Formula E di mana kan? Oke, saya ke Mbak Lely. Mbak Lely, teman-teman dari peneliti masih punya harapan artinya bisa menanggulangi permasalahan ini dengan sisa waktu prediksi yang ada. Kita sebetulnya harus optimis ya untuk Jakarta yang lebih baik. Tetapi yang menjadi permasalahan utama adalah saya setuju dengan Bapak itu, tapi saya ingin menambahkan tentang law enforcement-nya, jadi penegakan hukum. Misalnya dengan adanya ekstraksi pengambilan air tanah oleh industri, apakah itu bisa dimonitoring secara jelas? Apakah dia melebihi atau mungkin kita harus lebih kalau misalnya di Singapura atau di negara lain pengambilan air tanah itu ilegal, jadi tidak boleh sama sekali pengambilan air tanah. Tapi mungkin kalau di Indonesia itu mungkin tidak di Jakarta mungkin itu tidak mungkin ya. Karena kapasitas dari PDAM sendiri kita tidak memadai untuk mencupai air kepada industri, kepada masyarakat. Jadi kalaupun itu moratorium pengambilan air tanah itu mungkin sangat tidak mungkin.
salah satunya mungkin ya itu Jakartanya pindah ibu kotanya ke Kalimantan. Oke. Itu akan mengurangi beban dari pengambilan air tanah mungkin di Jakarta. Ini Dan selain law enforcement yang susah itu memang kesadaran dari masyarakat sendiri bagaimana untuk mungkin saya tidak tahu bagaimana caranya, banyak warga-warga yang berada di mungkin itu adalah aliran sungai dan harus netral dan tidak ada pemukiman. Nah, ini memang dengan urbanisasi yang ada di Jakarta ini memang sangat dilema untuk menata kota yang lebih baik karena ini berkaitan dengan mungkin human rights dan sebagainya. Mungkin itu menjadi PR juga dari pemerintah Jakarta bagaimana menata kota dengan penegakan hukum yang mungkin agak susah juga ya. Susah ya? Untuk Baik. bagaimana merelokasi masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai misalnya. Oke, Mas Yoga tadi sudah ada kisi-kisinya, wacana ibu kota. Apakah dengan segitu masalah kompleks yang susah banget dibenerin ya, pergantian kebijakan di setiap perpindahan pemerintahan, kemudian tata kota, apalagi sekarang kan baru dapat predikat tuh terburuk dari Rethinking the Future kan, kota terburuk di dunia. Apakah wacana pemindahan ibu kota ini betul menjadi solusi dibenarkan dengan alasan-alasan tadi itu? Saya justru melihat harus kita berhati-hati ya untuk pemindahan ibu kota, karena kunjungan ke lapangan, terutama waktu saya berkunjung ke lapangan di calon ibu kota, itu justru sebenarnya juga mengalami kendala soal ketersediaan air bersih ya. Dua kota terdekat misalnya yang dekat dengan ibu kotanya itu kota Balikpapan dan kota Samarinda ya. Kota Balikpapan pun juga sebenarnya kebutuhan air bersihnya terbatas ya. Artinya ini juga akan bisa dialami oleh calon ibu kota negara kita kalau masalah air bersih juga tidak disediakan sejak awal ya. Apalagi kita tahu kualitas air di Kalimantan ya, termasuk di kota Balikpapan kan tidak sebagus yang di Jawa ya, kualitas air bersihnya kita. Nah, ini juga menjadi tantangan kalau kita mau memindahkan ke sana, satu. Kemudian kedua, juga catatan kami banjir juga terjadi ternyata Mbak ya. Kita lihat kemarin catatannya kan di mana di banjir Balikpapan, Samarinda, kemudian juga di Kabupaten Penajam Pasar Utara juga banjir. Gitu. Artinya calon ibu kota negara juga ada ancaman banjir. Nah, dengan demikian kalau memang akan pindah itu pemerintah harus menghadapi dua hal. Satu, menyiapkan ibu kota tadi dengan lebih baik lagi. Kedua, pemerintah tetap harus mengatasi persoalan yang ada di Jakarta. Suka tidak suka, Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi Indonesia ya, meskipun nanti pindah ibu kota. Artinya di sini sangat banyak sekali infrastruktur yang sudah terbangun ya, kemudian kapital yang sangat tinggi yang mau tidak mau harus kita selamatkan. Artinya juga ada pemerintah pusat untuk mengatasi banjir. Ini juga PR yang harus dikerjakan. Yang menarik tadi ini Mbak yang sebutkan, kalau Jakarta sekarang tercatat sebagai salah satu kota dengan tata kota terburuk ya, di nomor 7 juga. Dari 10 besar ini kan juga ada kota Naypyidaw ya, di kota baru di Myanmar ya, yang ternyata juga masuk dalam kategori tata kota terburuk ya. Nah, ini juga menjadi catatan kita. Kalau nanti pemindahan ibu kota juga tidak dilakukan dengan sangat baik, jangan sampai kita ikutan di ibu kota baru yang tadi menjadi tata kotanya ikut buruk juga. Ini harus jadi hati-hati di situ. Jadi mau dipindahin kemanapun harus berbasis dengan pengelolaan tata kota itu tadi ya. Jadi percuma juga kalau mau dipindahin kalau tata kelolanya juga segitu-segitu aja ya. Oke, yang pasti Jakarta adalah sentra dari banyak nyawa, meskipun banyak asa, banyak nestapa juga di sana. Yaitu tadi Jakarta. Mudah-mudahan tidak ada prediksi 10-30 tahun lagi kita berenang di Atlantis di Jakarta ya. Jakarta tetap bisa berdiri seperti sekarang. Terima kasih Mas Nirwono Yoga dan juga Mbak Lely sudah bergabung dengan kami. Sangat menarik pembahasannya. Selamat malam, sehat selalu.